Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 24 Agustus tahun 2021 adalah Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Bartolomeus berarti anak Tolmai. Berdasarkan beberapa sumber, Bartolomeus disebut-sebut sebagai orang yang sama dengan sahabat karib Filipus yang kemudian mengikut Yesus. Kemungkinan pula Bartolomeus adalah sahabat karib Yohanes. Dalam kisah-kisah Perjanjian Baru dapat ditemukan bahwa Bartolomeus bukanlah seorang nelayan seperti rasul-rasul yang lain, tetapi seorang petani yang berasal dari Kana, sebuah kampung yang cukup jauh dari wilayah Genesaret. Lagi pula nama ayahnya Tolmai yang berarti petani. Yohanes dalam Injilnya menggambarkan Bartolomeus sebagai seorang yang jujur dan tulus. Bahkan oleh Yesus, dia disebut orang Israel sejati yang kemudian menjadi murid Yesus yang setia. Sebagai rasul, Bartolomeus ikut menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Bahkan dari beberapa sejarawan, Bartolomeus disebut-sebut menjadi pewarta Injil Kristus di belahan dunia timur. Bangsa Armenia pun menyebut Bartolomeus sebagai rasul mereka. Mereka mengatakan bahwa Bartolomeuslah orang pertama yang mentobatkan mereka hingga mati sebagai martir Kristus di Albanopolis, tepi laut Kaspia, pada masa pemerintahan Astyages, Raja Armenia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 9b sampai 14. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 1
ayat 45-51. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan terkurung oleh prasangka. Pada suatu hari, secara kebetulan, seorang seminaris berjumpa dengan seorang pastor. Seminaris itu memperkenalkan diri dengan menyebut nama dan daerah asalnya. Pastor dengan nada tinggi menyahut, "Tidak mungkin kamu menjadi imam." Penilaian pastor itu didasarkan pada prasangka karena dia mempunyai pengalaman buruk dengan orang dari daerah asal seminaris tersebut. Saudaraku terkasih, Natanael, nama lain dari Bartolomeus yang kita peringati pada hari ini, juga memiliki prasangka seperti itu. Dia menyangka tidak mungkin ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Akan tetapi prasangka itu tidak membuatnya buta hati dan menutup diri. Ia bersedia mengikuti ajakan Filipus untuk bertemu dengan Yesus yang disebut dengan jelas sebagai anak Yusuf dari Nazaret. Ketika Yesus menyatakan bahwa dia sudah tahu tentang dirinya, Natanael segera mengakui Yesus sebagai Rabi, Anak Allah dan Raja Israel. Natanael kemudian menjadi pengikut Yesus. Dikatakan oleh Yesus bahwa Natanael sebelum berjumpa dengan Filipus duduk di bawah pohon ara. Pada zaman Yesus, duduk di bawah pohon ara adalah kebiasaan orang bijak dan para ahli kitab suci di Israel. Maka bisa diperkirakan bahwa Natanael adalah orang bijak atau ahli kitab suci. Biar demikian, dia bersedia untuk menjadi pengikut Yesus dan berguru padanya. Natanael menjadi contoh yang baik bagi kita. Ia tidak terkurung dalam prasangka, tetapi bersikap rendah hati dan terbuka serta bersedia menerima hal-hal yang tidak disangka-sangka.
Sikap itulah yang mengantarnya untuk berjumpa dengan Yesus dan kemudian menjadi rasulnya. Kita pun akan mengalami perjumpaan dengan Yesus secara rohani apabila kita bersikap rendah hati dan terbuka serta tidak terkurung dalam prasangka, pola pikir dan pengetahuan yang ada pada kita. Kita akan melihat dan mengalami sesuatu yang baik dan hal-hal yang lebih besar, yaitu kemuliaan Allah dalam peristiwa-peristiwa hidup kita yang tampaknya biasa saja. Semoga demikian. Amin.